Halo guys, assalamualaikum. Kali ini kelompok 5 ingin menjelaskan mengenai urolithiasis. Definisi: urolithiasis adalah proses terbentuknya batu atau kalkuli pada traktus urinarius. Kalkuli yang ditemukan pada ginjal disebut nephrolithiasis dan kasus ini paling sering ditemukan. Jika kalkuli ditemukan pada ureter dan vesika urinaria, sebagian besar berasal dari ginjal. Manifestasi klinis. Yang pertama, rasa nyeri ketika buang air kecil dan adanya darah dalam urin. Yang kedua, buang air kecil yang tidak lancar atau tersendat-sendat. Yang ketiga, urin akan terlihat lebih pekat dan gelap. Dan yang terakhir, perut bagian bawah yang terasa nyeri. Etiologi. Awalnya adalah rendahnya volume urin karena pemasukan cairan yang rendah. 4 senyawa kimia yang dapat menjadi batu ginjal adalah: yang pertama, 75% batu kalsium dapat disebabkan karena hiperparatiroidisme, peningkatan penyerapan kalsium di usus, hiperurikosuria, hiperoksaluria, hipositraturia, dan hipomagnesuria. Selanjutnya, ada 15% batu struvit disebabkan karena ISK kronik karena bakterinya dapat mengubah urea menjadi amonia dan kemudian bila bergabung dengan fosfat dan magnesium akan mengkristal membentuk batu. Bakteri penyebab antara lain adalah Proteus sp. Selanjutnya, 6% batu asam urat, diantaranya pH urin di bawah 5,5, makanan kaya purin seperti jeroan dan kacang-kacangan, serta keganasan karena terdapat tingginya pembelahan sel. Dan yang terakhir, ada 2% batu sistin, terjadi defek pada fungsi metabolik sehingga terjadi gangguan reabsorpsi senyawa sistin, ornitin, lisin, dan arginin di ginjal. Komplikasi. Yang pertama, ada nyeri pada ginjal, dapat menimbulkan dua jenis nyeri, yaitu nyeri kolik dan non-kolik. Nyeri kolik terjadi karena adanya stagnansi batu pada saluran kemih sehingga terjadi resistensi dan iritabilitas pada jaringan sekitar. Selanjutnya ada gangguan miksi, yaitu adanya obstruksi pada saluran kemih, maka aliran urin atau urine flow mengalami penurunan sehingga sulit sekali untuk miksi secara spontan. Selanjutnya, distensi vesika urinaria, yaitu akumulasi urin yang tinggi melebihi kemampuan vesika urinaria akan menyebabkan vasodilatasi maksimal pada vesika. Oleh karena itu, akan teraba bendungan atau distensi pada waktu dilakukan palpasi pada regio vesika. Selanjutnya adalah pemeriksaan. Yang pertama, pemeriksaan fisik. Demam juga bisa dijumpai saat muncul kolik renalis jika ada infeksi pada kasus hidronefrosis, pinefrosis, atau abses perinefritik. Selanjutnya, pemeriksaan laboratorium. Pada 85% dari pasien yang mengalami kolik renalis, pada pemeriksaan urinalisisnya ditemukan adanya hematuria secara mikroskopis, kadang-kadang kristaluria. Selanjutnya, pemeriksaan penunjang. Untuk diagnosa pasti adanya batu adalah dengan EVP dan foto polos abdomen atau BNO. Namun pada keadaan tertentu, misalnya wanita hamil, ada riwayat tak tahan dengan zat kontras, ditentukan dengan pemeriksaan ultrasonografi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.